Sahabat JMSI di manapun Anda berada, hari ini saya berada di kantor Tiuh Gunung Katun Tanjungan. Kita akan coba grebek kembali seperti apa kegiatan Pak Kepala Tiuh hari ini, dan kemudian selama 2024 ini apa saja yang sudah beliau lakukan untuk penggunaan anggaran dana desa. Dan jangan lama-lama, saya sudah berada di depan kantornya. Yuk, kita jalan. Kita langsung masuk ke ruangannya. Dan kita langsung ke aula, kita lihat. Juragannya sudah menunggu. Mari kita cekidotin beliau. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Leli? Alhamdulillah luar biasa. Makin keren, makin seru. Dan tetap sehat untuk terus melayani masyarakat. Siap. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol. Hari ini saya ingin mendengarkan ceritanya Pak Leli terkait dengan penggunaan anggaran di tahun 2024. Boleh cerita Pak Leli? Boleh. Nah, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk kawan-kawan JSMI dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk saya ucapkan selamat datang untuk Pak Ketua dan rekan-rekan. Semoga dengan adanya JSMI Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin jaya. Amin. Khususnya Gunung Katun Tanjungan. Nah, terima kasih untuk ini. Detail tahun 2024 anggaran dana desa yang terkucur untuk Tiuh Gunung Katun Tanjungan 903 juta. 903 juta. Adapun kegunaannya sudah kita anggarkan di dalam APBT, beberapa ada pangan, ada BLT, ada untuk beasiswa, ada untuk kader, ada untuk bedah rumah, ada hal-hal lain yang ada untuk PAUD. Karena di sini ada 2 PAUD yang dibiayai oleh dana desa. Ada juga pondok pesantren, hafiz Quran dibiayai dari dana desa ada 5 orang setiap tahun. Ya. Jadi itu untuk hal-hal yang lain yang sekarang ini yang lagi galak-galaknya masalah ketahanan pangan ketiga. Memang kita sudah berjalan terus. Adapun untuk fisiknya sudah nanti kita buka Smart Village saya sudah kita buka yang tahun 2024 aja. Karena setiap tahun itu sudah kita ada, semenjak adanya Smart Village ini dengan program Pak Gubernur itu, kita sudah melakukan beberapa, masih banyak kekurangan dari tiuh-tiuh yang lain, tapi kita berangsur-angsur untuk mencapai lebih bagus lah. Nah, jadi ini akan saya perkenalkan Pak Asri untuk aparaturnya. Jadi memang dari tadi itu saya ada yang menarik. Tapi sebelum kita menuju ke sini, di tahun kemarin ini belum ada. Gede gaban. Dan hari ini sudah ada. Tapi sebelum ke sana, ini ada hal yang menarik Pak Paloh terkait dengan kalau orang di Tiuhnya itu bagaimana melakukan bedah rumah sebagai wujud kepedulian Tiuh kepada masyarakat yang memang rumahnya tidak layak huni, dan memang secara ekonomi juga mereka masih berada di bawah garis, sehingga itu juga bisa berdampak pada kesehatan. Nah, per hari ini cara mensiasati Pak Paloh, cara mensiasati program-program yang begitu banyak dan realita bisa dilaksanakan dengan dana yang sehana-hananya itu seperti apa? Nah, kemarin kita ada satu rumah namanya Pak Suwarni di Tiuh Gunung Katun Tanjungan yang betul-betul rumahnya tidak layak huni. Nah, luar biasa lantai tanah atasnya bocor, tapi sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2022, desa itu bisa membantu material untuk rumah yang tidak layak huni. Tapi alhamdulillah kemarin itu alhamdulillah yang beliau tidak mempunyai apa-apa. Kami bergotong royong untuk mengumpulkan swadaya dengan masyarakat untuk mendirikan rumah Pak Suwarni dengan dana 10 juta. Oh, jadi dari Tiuh ada stimulan 10 juta. Ya. Kemudian bagaimana gotong royong dengan mengajak para tokoh untuk menginisiasi ini dan menyadarkan bahwa ini loh warga kita yang perlu bantuan. Pak Usut dan Pak Median yang menjadi bendaharanya, kita minta bantuan dengan warga-warga. Alhamdulillah sampai sekarang rumahnya sudah ditunggu, sudah pindah. Oke, luar biasa. Dan kemudian gini, Smart Village ini kan adalah menjadi langkah awal kita bagaimana setiap yang kita lakukan di Tiuh itu dapat diakses. Iya, dapat diakses masyarakat. Akses masyarakat secara langsung. Artinya ada transparansi di situ. Dan hari ini kita akan coba lihat. Ini betulnya layarnya lebar sekali. Dan hari ini kalau boleh saya lihat, di sini ada buku administrasi Tiuh secara umum sampai dengan buku tamu. Tamu itu bisa update di sini.
Oke, dan hari ini saya Ini aparaturnya dulu. Ini Nah, aparaturnya. aparatur. Oke. Nah, setelah dari aparatur, dari kepala, kasih sampai dengan 8 RK sudah kita update semua di sini. Sudah ada di sini, ini Sudah ada. data yang terbaru. Ya. Berarti ada 18 orang termasuk Ya. kepala, Ya. itu sudah terintegrasi dalam Ya. Wakil. Oke, luar biasa. Nah, jadi asli untuk fisik nih. Yang untuk fisiknya? Fisik tahun 2024, alhamdulillah kita ada fisik itu beberapa, ada Sabes, jalan usaha tani yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dari ini titik nolnya. Ini, Ini, oh ya, ini sebelum kita bangun. kerjakan, ini pengerjaannya. Nah, ini 100%-nya. Ini 100% Nah. kondisinya. Dan saat ini coba boleh naik yang di 100%. 100%, 100%. Ya, yang di apa yang Nah. sudah jadi, jalan sudah jadi. Oke. Yang sudah jadi, yang sudah jadi, Tri. Oke. Nah, Wah, luar biasa. Ini ya. Ini sekarang kondisinya seperti ini. Iya. Dan ini otomatis dong. Tadinya masyarakat mengeluarkan hasil buminya luar biasa. susah sampai ada yang minum 2 hari nggak bisa panen. Karena kondisi jalan. Iya. Alhamdulillah sekarang ya ini dengan sesuai dengan RPJM kita dan usulan masyarakat juga, makanya kita prioritaskan. Akan prioritaskan di tahun ini. Dan sekarang ini alhamdulillah yang kemarin itu mereka nganter bibit nggak bisa sampai di lokasi, kalau nggak nambah biaya, alhamdulillah sekarang langsung sampai di berapa lokasi. meter? Ini sebetulnya pendek. Nah, dia 170 meter, tapi memang dia vital parah. Vital parah ya. Dan menghabiskan anggaran sekitar 70 juta. itu enggak banyak. Ya, Artinya 70 bahwa dengan kondisi yang seperti ini kan otomatis ada pelebaran dulu. Ya, ada kita pemerasan menggunakan beberapa alat berat, ada ekskavator, ada dump truck untuk nimbun, terus ada glider, ada Wallace untuk pengerasannya. Ya, yang paling berat itu kan bagaimana jenengan ikut turut melibatkan masyarakat supaya mereka peduli dan merawatnya ke depan. Nah, ada juga ini jalan usaha tani lagi, ini kita ambilkan dari biaya 20% pangan. Oh ya, bukan suplai tapi ada integrasi. Ya, jadi integrasi. Jadi ada pangan itu kan ada kita alihkan ke tanaman. Ada juga beberapa kita beli kambing itu nggak banyak. Jadi tahun kemarin saya anggarkan untuk kambing itu cuma 4 ekor. 4 ekor. Nah, jadi tapi yang tahun kemarin sudah beranak, sudah memang kita janjikan dengan masyarakat, dia harus bergulir. Oh, anaknya. Jadi kalau enggak babonnya kita pindahkan ke warga lain. Nah, jadi tahun kemarin kita anggarkan 4 dengan anggaran 10 juta. Tahun ini kita anggarkan 4 lagi dengan anggaran 10 juta. Nah, jadi yang tahun kemarin itu sudah kita gulirkan. Nah, jadi saya memang nggak menganggarkan banyak-banyak di situ. Jadi biar dia berkembang. Nah, ada juga jalan rabat beton. Ini yang rabat beton. Nah, ini rabat beton, jalan usaha tani juga ini karena sekitar ratusan hektar lebih lahan masyarakat di bawahnya. Ya. Nah, ini waktu pengerjaannya. Ya, karena ini kan mungkin tanahnya bergerak ya. Nah, ini 100%-nya. Ini 100%-nya luar biasa. Dengan anggaran 27 juta. 27 juta luar biasa. Oke. Ada juga yang kemarin karena kita ini kan waktu itu kan ada kita ini ada aset tiuh namanya PAD. Nah, namanya lelang bawang itu. Lelang bawang. Sebagai tambahan. Nah, tambahan dari PAD kita masukkan juga di pembuatan gorong-gorong dan pembelian mesin rumput untuk ngebabat sepanjang jalan sampai di perbatasan tiuh masing-masing. Hasil penjualan ikannya kita gunakan kembalikan lagi ke masyarakat. Ini mesinnya. Ini sudah milik sendiri sekarang. Milik desa tapi PAD. PAD, dari PAD luar biasa. Pendapatan asli tiuh PAD. Nah, ini gorong-gorongnya. Oke. Dan ini di sebelah sini ada yang unik. Ada yang unik teman-teman JMSI bahwa bahkan jam kerja juga mereka bisa tampilkan di sini. Ya. Artinya bahwa Pak Lely dalam rangka mendidik dan mengarahkan stafnya itu luar biasa. Ketika jam 8 warga datang ternyata mereka tidak ada, atau jam 15 sebelum jam 15 mereka sudah pulang, itu bisa langsung aktif, bisa langsung luar biasa. Alhamdulillah kalau untuk aktif. Saya sangat bersyukur dengan aparatur selama ini dengan dukungan mereka sehingga semua program ini bisa berjalan lah. Luar biasa karena yang apapun dia kasih, apapun dia kaur, apapun dia cari ataupun RK dan didukung oleh ibu-ibu kader PKK saya memang lagi giat,
Gitu. Oke, luar biasa. Nah, di sini juga ada yang kelebihannya, Pak. Karena di dalam Semar Pilit saya itu sudah saya petakan KK, jadi per warga saya itu sudah ada fotonya masing-masing. Jadi kepala keluarganya itu sudah Ada terintegrasi di Semar Pilit. selain gambar rumahnya. Nah, selain dari gambar. Nah, ini contohnya ya. Nah. Oke, coba kita lihat Kang Jatmiko ada Nah. juga di Gunung Katun namanya Ya. Kang Jatmiko ini kan ya. Ya. Nah, kita lihat ini selain apa? Ini adalah orangnya, Ya. keluarga. Tahan Oke, deh. ya. Kita lihat Pak Sarpudin. Ketika Pak Sarpudin ini kita klik, apa yang didapat oleh warga untuk melihat ini? Oh, Nomor NIK, keterangan. nomor NIK, Oke. nomor NIK, Alamat, alamat. yang paling penting ya. Ya. Alamat ini yang paling penting. Nah, jadi kalau ada yang dicari, kita itu tidak tahu di mana itu langsung kita buka Semar Pilit. Pak Nen, ini bukan orangnya. Oh ya ini ya. Nah, ya. Betul betul. Nah. Ini berarti kita tinggal lihat. Tinggal lihat. Ada dia. Nah. Oke. Nah, Terus ini- kemudian selain data pribadi kepala keluarga, Ada juga di sini kan sudah kita petakan juga masalah pemetaan rumah. jadi rumah itu pun Sudah saya petakan dengan nama kakak masing-masing. sesuai. Nah, jadi seperti tadi ada Pak Kamarudin. Ini kan dilihat dari statelit dari data. Oke. Ada tadi Pak Kamarudin, itu di mana rumahnya, ya adanya di situ. Ya. Itu. Contohnya kita lihat. Kita lihat luar biasa sekali. Keren. Nah, ini rumah Mardiah. Ini rumahnya Mardiah. Ini kepala keluarganya adalah Mardiah. Mardiah, Rumahnya ini sudah kan layak huni. layak huni. Mardiah ini memang dia kepala keluarga karena sudah ditinggal sama suaminya. Mardiah. Kalau rumahnya Pak Kepalo, saya mau lihat rumahnya Pak Kepalo. Dari rumah saya, Ri. Kita lihat rumahnya Pak Kepalo. Memang luar biasa rumah Pak Kepalo di depan sendiri ya. Ya. Tentu ini nanti tetap harus mengalami bukan perbaikan tapi penambahan Iya. kapasitas ya secara pengoperasian maupun ini. Tapi Pak Leli sambil nunggu rumah jenengan, ada nggak kesulitan atau seperti apa ketika kita mengintegrasikan semua informasi kita ke Smart Pilit? Nah, ini sebetulnya kalau mengintegrasikan tergantung aparaturnya, tergantung operatornya. Operator. Nah, kerjasama mereka dengan RK, kerjasama mereka dengan RK dan apa? Dan ini apa? Dan operator dan kasih pemerintahan itu kerjasama mereka lah. Nah, jadi mereka yang apa? Yang mengakses ini. Oh, jadi operatornya sebelum itu. Nah, mereka jadi RK yang membuat foto kirim ke operator, operator yang memasukkan. Ya. Memang ini agak rumit awalnya. Dan ini juga belum 100% sih, tapi kita akan belajar dan setiap tahun kan akan ada perbaikan kan terus akan kita benahi. Kita lihat, berarti kan kita kalau kita lihat di sana, ini Pak ada lapak, ada open data. Ya. Ini berarti begitu diklik. Ya, ini lapak. Jadi lapak ini kita masalah UMKM. Ini UMKM-nya Gunung Katun Tanjungan. Nah, jadi produk. Produknya. Nah, bukan kita produk. bisa lihat di sini. Bisa. Jadi misalnya Armaningse. ya ada produknya. Produk apa? Sabun Ya. cuci. Nah, itu sabunnya. Oh, jadi di Gunung Katun ini ada UMKM Ada yang UMKM. dibina oleh Tiu. Nyari Tio. Sabunnya keren dong. Iya. Oh, kapan-kapan boleh dia Boleh. main ke teman-teman UMKM Boleh. untuk Boleh. coba lihat produknya ya. Nah, itu Armaningsih. Terus Nila. Nila. Nila ini yang mengakses masalah topi segala macam seperti anyam-anyaman. Oh, anyam-anyaman. Iya. Itu Nila. Itu si Nila. Oke, ini tradisi kita ya. Jadi semua akses, semua kegiatan Tio memang sudah kita integrasikan dengan Smart Pilit. Smart Pilit ini. Nah, jadi maksud kita, baik pun masyarakat luas ataupun masyarakat Gunung Katun umumnya bisa mengakses ini, karena ini tidak kita sembunyi-sembunyikan. Betul. Jadi kalaupun ada kesalahannya nanti baik pun itu di infrastruktur, ada apa mereka bisa Memberikan konfirmasi dengan aparatur Tio maupun dengan kepalanya langsung. Betul. Ini yang keren, karena kan tidak banyak ternyata kalau
seorang pimpinan itu yang mau dikritik, Pak. Ya. Ini berbeda dengan Pak Lely kan. Karena kritik itu membangun sebetulnya. Karena kritik itu kan membangun kita. Nah ini ada rajutan, ada rajut kue plastik, kemudian mereka hias dengan rajutan. Ya, keren. Nah jadi di sini sebetulnya kita sudah berusaha untuk maksimalkan Smart Village ini. Kita adanya sudah dari tahun kemarin tapi belum berjalan. Nah dari tahun ini sampai seterusnya memang semua akses itu sudah kita anukan di sini ya. Karena kita pengen yaitu tadi, kita pengen masyarakat itu bisa mengakses apa yang kita lakukan. Mereka butuh pelayanan seperti apa, mereka bisa lihat langsung di Smart Village. Betul. Kan gitu. Kalau mereka melihat tanda-tanda yang tidak baik, setidaknya mereka bisa melihat langsung. Kan gitu ya. Ini keren. Pak Lely, kendala di awal kesulitan kita untuk menerapkan ini. Terus kemudian yang paling menarik adalah bagaimana TIU dalam hal ini mensosialisasikan keberadaan Smart Village, bahwa informasi semua yang ada di Gunung Katun Tanjungan ini bisa diakses lewat. Nah, cara kita mensosialisasikan dengan masyarakat, kita kan ini kan ada linknya dengan masyarakat. Di sini kan ada grup yang namanya ada grup kita share. Jadi mereka bisa klik, tinggal klik aja. Mereka bisa langsung akses. Ya. Sudah sangat mudah lah. Ya. Apalagi zaman sekarang Android itu kan siapa saja. Ya. Nah kemudian gini, selama beberapa tahun menjabat sampai ke 2024 ini Pak Lely, ada sesuatukah yang kemudian yang masih menjadi beban terkait dengan bagaimana pelayanan kita, apa yang dibutuhkan masyarakat yang belum bisa terwujud? Alhamdulillah kalau selama saya menjabat ini kan sudah 3 tahun 5 bulan. Saya sangat berterima kasih dengan masyarakat Gunung Katun Tanjungan, khususnya dengan masyarakat umumnya yang sudah mendukung program-program TIU. Karena apapun yang kita buatkan programnya, karena kita sudah musrembang terlebih dahulu. Jadi nggak ada kita yang membuat itu atas kemauan saya, karena ada lahan saya di situ, itu tidak ada. Jadi memang betul-betul. Nah, jadi mereka usulkan, kita pertimbangkan, kita cek betul-betul dia survei, kita turun. Nah, seperti yang tadi titik nolnya begitu, keluhan warga itu betul-betul membutuhkan, maka kita termasuk dalam rangka menentukan 3 rumah. Iya. Nah, 3 rumah setiap tahun itu karena itu ya harus, karena kita berpikir rumah tidak layak huni. Jadi karena kita program tujuan awalnya apa? Nah ini rumah saya. Oh ya betul ya. Tujuan awalnya kita dana desa ini oleh Presiden mengentaskan kemiskinan. Jadi artinya Pak Lely, rumah tidak layak huni itu bagaimana anaknya mau belajar dengan nyaman. Bagaimana dia mau istirahat. Dengan nyaman. Terus belum juga faktor kesehatan. Itu sangat berdampak. Sehingga inilah yang kemudian menjadi inisiatif sebagai kepala untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk berusaha dalam 1 tahun itu 3 rumah yang kita. Jadi hari ini sudah berapa rumah berarti? 6 rumah. Nah jadi karena anggaran dana desa kita ini kan terbatas, jadi kita tidak bisa. Kalau anggaran dana desanya mungkin lebih dari 900, ya mungkin kita juga berani lebih. Karena banyak, karena anggaran itu nggak bisa kita habiskan juga di satu tempat. Karena dia akan banyak keperluan, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Terakhir Pak Lely, apa yang kira-kira ingin jenengan sampaikan? Kalau kepada masyarakat, jenengan sudah tahu untuk terus tetap dikontrol, tetap antusias, ada apa-apa tetap harus berkomunikasikan. Nah ini kaitannya dengan banyak pihak nih, mungkin lembaga TIU ataupun pemerintah dan lain sebagainya. Harapannya seperti apa untuk Gunung Katun Tanjungan? Nah untuk aslinya untuk TIU Gunung Katun Tanjungan ya, dengan yang pertama yang saya ucapkan kasih apresiasi dulu untuk aparatur saya lah, itu yang pasti. Aparatur TIU maupun kasih maupun KAUR, Cari dan RK dari awal tahun saya menjabat sampai akhir ini itu tetap solid. Nah itu yang saya apresiasi. Yang kedua dengan kader PKK, Linmas, ada Marbud, ada semua itu kita bayar dari desa. Terima kasih atas kerja baktinya selama ini, karena itu tidak sesuai insentif yang dikasih TIU ke mereka, tapi mereka tetap mendukung pekerjaan TIU. Nah itu apresiasi. Nah untuk pemerintah daerah, apapun yang di program pemerintah daerah sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan itu terus
Iya, dan menjadi iya. manfaat yang lebih banyak lagi. Amin, amin. Oke, Pak Leli, bagaimana kalau kita ngintip ruangan-ruangan yang ada di Beladio ini? Siap. Sehingga nanti begitu saya masuk dari nggak kesasar lagi. Boleh. Oke, kita lihat. Teman-teman, kita yang pertama kali mau intip dulu ruangan beliau seperti apa. Ini dia, ruangan Kepala Tio Gunung Katun Tanjungan. Kita lihat, ini kan tentu ada filosofinya ya. Ya. Kenapa ruangan Kepala Tio ada di depan sendiri? Yang ada itu biasanya sembunyi di belakangnya. Karena biar enak pelayanan. Enak pelayanan. Jadi ketemu langsung. Jadi kalau ada kawan-kawan media, mereka langsung ketok pintu mitra-mitra masuk. kita bisa langsung, nggak perlu letak nyari dulu. Gitu. Keren. Ya, kita lihat ada apa ada di dalam. Nah, ini ruangan kita. Luar biasa nyaman. Dan memang ini cukup layak ya, artinya memang luar biasa. Dan ini adalah tempat bagaimana dengan meletakkan arsip-arsip Tio. Dan di ruangan ini siapapun selama memang ada kepentingan untuk kita, Ya. yang memang untuk kemajuan kita bersama, Silakan ngobrol datang. Kita siap. Luar Siap. biasa. Yang penting jangan hari libur. Jangan hari libur. Saya juga. Nah, ini ruang cari. Ini ruang juru tulis. Ya, juru tulis dan bendahara. Ruang juru tulis dan bendahara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, apa kabar Mbak? Keren. Masih muda-muda semua. Ya, Pak Lo. ya. Keren sekali. Ini saya perkenalkan ini. Muda juga. Iya. Nah, itu carinya. Ini artinya luar biasa. Itu kaur perencanaan. Ini apa? Kaur umum. Umumnya. Nah, ini bendaharanya. Luar biasa. Keren. Memang muda itu memberikan energi tersendiri. luar biasa. Jadi kalau muda udah ngeluh nggak pas lah. Nggak pas. Nggak pas ya. Jadi memang harus Muda kerja sama yang jelas. sama luar biasa. Keren. Dan ruangannya dingin banget. Udah kita pasang AC semua. Kalau bisa kenapa enggak? Iya. Selama itu bisa menjadikan nyaman ketika memang luar biasa. Ini luar biasa. Keren. Jadi selain apa sebelum kita input ke Smart Village, mereka secara manual. Ya, manual dulu, dimasukkan di HP dulu, baru dimasukkan ke sana. Tentu semuanya adalah setelah dapat ilmu. Nah, Pak carinya lah. Oh, gitu. Makanya Pak Cari nggak gede-gede ya. Bebannya banyak. Kecil badannya aja dia. Oke, makasih ya. Kita lihat. Kita ke Ruangan kasih. ruang kasih. Ini khusus kasih ya. Oke. Nah, ini Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Lagi sibuk Pak? Ini kasih. Ya. Iya. Ini di kasih ada berapa kita? 3. Ada 3. Iya. 3 orang kasih ya. 3 orang. Yang ini kasih Kasih kesejahteraan. kesejahteraan. Jadi urusan orang pengen dilayani, Iya. segala macam, Iya. perutnya kempes, di sini lah nomornya. Kesejahteraannya ada di sini. Kasih pelayanan dan kasih pemerintahan. Izin hari ini beliau ada keluarganya sakit. Jadi ada 3, Ya. kesejahteraan, Pelayanan dan pemerintahan. Semua mereka ada di sini Ya. sehingga ada sinergi lah dengan Ya. orang sebelah sehingga ada batasan. Ya, udah kita pasang AC juga mereka betah. Kasih, keren, nyaman ya. Baik Pak Tolo kayaknya ya. Nah. Oke. Baik banget. Jadi sementara memang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana Smart Village ini nyawanya ada ruangannya. Nah, Ini yang masih ya, nah itu yang rencana kita. Kita kan nanti kalau anggaran itu cukup kita buat di depan. di depan. Itu khusus Pelayanan untuk ruang- pelayanan ruang publiknya. publik namanya. Sekalian itu kan nempel di situ. Oke. Siapa Pak Lo? Kita terima kasih banyak sudah diberi waktu Siap. ngobrol-ngobrol dan kembali melihat perkembangan yang luar biasa. Setahun kami tidak Ya. kesini, begitu kesini lagi sudah ada penambahan yang sangat Ya. luar biasa dan signifikan. Semoga ini menjadi manfaat. Amin, amin. Dan juga menjadi salah satu kerjasama kita sebagai mitra Siap. untuk sama-sama saling mempublikasikan iya. apa yang memang dibutuhkan oleh Betul. masyarakat. Oke Pak Palon, Iya. sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya yakin nggak perlu nunggu tahun depan karena beliau ini juga adalah konten kreator yang juga luar biasa. Keren. Terima kasih, sehat terus dan tetap semangat membangun Tanjungan untuk masyarakat yang luar Siap. biasa. Saya kira.